Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pembahasan tentang belajar bermakna menurut As-Sobir. Saya Tina Molina sebagai pemateri pertama. Biografi David As-Sobir. David Paula As-Sobir adalah seorang psikologi asal Amerika Serikat. Kontribusinya yang paling signifikan adalah di bidang psikologi pendidikan, ilmu kognitif, dan pembelajaran pendidikan sains pada pengembangan dan penelitian tentang advanced organis sejak tahun 1960. Lahir pada tanggal 25 Oktober 1918, dibesarkan di Brooklyn, New York. Meninggal pada tanggal 9 Juli 2008, Hyde Park, New York. Pendidikan Universitas Columbia, Universitas Pennsylvania. Teori belajar bermakna As-Sobir. Menurut As-Sobir, Burhanuddin 1996, halaman 112, pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengkaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif meliputi fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. Jadi, pertama itu ada tentang penyajian informasi kepada siswa. Jadi, belajar penerima penyajian informasi dalam bentuk final dan belajar penemuan yang mengharuskan siswa untuk menemukan sendiri atau sebagian materi yang diajarkan. Kedua, tentang cara siswa mengkaitkan materi yang diberikan dengan kognitif yang telah dimilikinya. Jika siswa dapat mengkaitkan informasi kepada pengetahuan yang telah dimilikinya, maka dapat dikatakan telah terjadi belajar bermakna. Tetapi jika siswa menghafalkan informasi baru tanpa menghubungkan pada konsep yang telah ada struktur kognitifnya, maka dikatakan telah terjadi belajar hafalan. Berikutnya jenis belajar As-Sobir. Yang pertama itu belajar dengan penemuan yang bermakna. Yaitu mengkaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan materi pelajaran yang dipelajari tersebut. Yang kedua itu belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, yaitu pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri oleh siswa tanpa mengkaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya kemudian dihafalkan. Yang ketiga, belajar menerima yang bermakna, yaitu materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir. Kemudian, pengetahuan yang baru ia diperoleh itu dikaitkan dengan pengetahuan lain yang telah dimilikinya. Yang keempat itu belajar menerima yang tidak bermakna, yaitu materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir. Kemudian, pengetahuan yang baru ia peroleh itu dihafalkan tanpa mengkaitkannya dengan pengetahuan lain yang telah ia miliki. Untuk berikutnya, hubungan teori belajar bermakna dan konstruktivisme. Menurut As-Sobir, teori belajar bermakna sangat dekat dengan konstruktivisme. Mengapa teori belajar bermakna sangat dekat dengan konstruktivisme? Karena keduanya menekankan pentingnya belajar mengasosiasikan pengalaman, fenomena, dan fakta-fakta baru ke dalam sistem pengertian yang telah dipunyai. Keduanya itu menekankan pentingnya asimilasi pengalaman baru dalam konsep atau pengertian yang sudah dipunyai siswa. Keduanya mengandaikan bahwa dalam proses belajar itu siswa aktif. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Fahriana. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahriana akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu langkah-langkah belajar bermakna Ausbel. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Melakukan identifikasi karakteristik siswa. 3. Memilih materi pelajaran. 4. Menentukan topik-topik. 5. Mempelajari konsep-konsep inti. 6. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Metode pembelajaran dalam teori belajar bermakna Ausbel ada 2, yaitu diskusi.
Metode diskusi merupakan salah satu cara mendidik yang berupaya memecahkan masalah yang dihadapi, baik dua orang atau lebih di masing-masing kelompok. Tujuan penggunaan metode diskusi adalah untuk memotivasi dengan memberi stimulasi kepada siswa agar berpikir secara dalam. Kemudian manfaat diskusi sendiri adalah: 1. Peserta didik memperoleh kesempatan untuk berpikir. 2. Peserta didik mendapat pelatihan mengeluarkan pendapat. 3. Peserta didik belajar bersikap toleransi kepada teman-temannya. 4. Diskusi dapat menumbuhkan partisipasi. 5. Diskusi dapat mengembangkan sifat demokratif. Yang kedua, sifat demokrasi, yaitu sebagai menghargai pendapat orang lain. Dengan dua metode diskusi, yaitu metode untuk dapat menghargai pendapat orang lain. Implikasi teori belajar bermakna Ausubel. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 2. Menyajikan organizer. 3. Guru memberikan contoh materi. 4. Guru menunjukkan hubungan dan mengulang. 5. Guru membangkitkan kesadaran pengetahuan. 6. Penyajian bahan. 7. Mempertahankan perhatian. 8. Membuat organisasi secara eksplisit. 9. Menyusun urutan bahan belajar. 10. Meminta siswa untuk menjelaskan. 11. Meminta siswa membuat contoh. 12. Meminta siswa untuk mengemukakan bahan. 13. Meminta siswa untuk membaca bahan. Baik, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.